Pertanyaan kamu tuh sama dengan pertanyaan beberapa netizen ya di media sosial yang bertanya bahwa sejarah Purbalingga itu apa aja sih? Dan apa menariknya sejarah Purbalingga? Jadi kalau hasil penelusuran yang dilakukan oleh aku ya di beberapa sumber menyebutkan atau sudah saya datangi juga situs-situsnya. Jadi Purbalingga itu punya cerita sejarah dari zaman purbakala sampai zaman kemerdekaan yang lumayan menakjubkan. Jadi begini, zaman purbakala di Purbalingga tuh ada namanya situs Tipar, situs Limbasari, ada 3 titik tuh, Trondol, Karangjowo, sama Limbasari sendiri, yang membuktikan bahwa Purbalingga dulunya adalah pusat perbengkelan di zaman purbakala, zaman purbakala. Terus ada temuan fosil Stegodon trigonocephalus, yang kemudian menunjukkan bahwa binatang purba pun ada di Purbalingga, itu gajah purba Stegodon. Terus kemudian ada menhir di Dukuh Mujan, Desa Dagan, kemudian ada dolmen, dan ada punden berundak juga di situs bandingan Karangjambu. Ini buktikan zaman purbakala juga Purbalingga itu merupakan pusat peradaban sejak zaman purba. Itu yang pertama. Yang kedua, beralih ke zaman Hindu-Buddha. Di Purbalingga terserak banyak sekali temuan Linggayoni. Ada di Kedung Benda, ada di Penusupan, di Pandansari juga ada, dan berbagai titik yang menyimpan jejak-jejak peradaban Hindu atau Buddha. Ada juga situs batu tulis atau batu tulis yang ada di Cipaku. Dan beberapa arca juga ditemukan di Purbalingga menunjukkan bahwa Purbalingga di zaman Hindu-Buddha juga mempunyai jejak peradaban. Lalu ada yang sangat spektakuler, yaitu temuan namanya Prasasti Bokateja. Prasasti Bokateja ini, Bokateja inscription ini, silahkan di googling, ini ditemukan di Bokateja, sekarang disimpan di Belanda. Ini prasasti terbuat dari emas yang diperkirakan pada abad ke-5 atau ke-7 Masehi, yang periodenya adalah periode mungkin Mataram kuno. Jadi ini juga menunjukkan bahwa jejak sejarah era Hindu-Buddha ada di Purbalingga juga. Next, ketika beralih ke zaman berikutnya, di zaman udah masuk ke zaman era pasca Majapahit, ada satu kadipaten namanya Kadipaten Wirasaba. Wirasaba ini adalah induk dari wilayah Banyumas Raya sekarang. Jadi peristiwa Merapat ini yang baru memecah Wirasaba menjadi 4 bagian, yang kemudian lahirlah Banyumas, Banjarnegara, dan kemudian Wirasaba malah kemudian Silok. Jadi ini sebuah peradaban yang cukup kaya juga. Lalu ada juga Perdikan Cahyana. Ini pusat penyebaran agama Islam yang generasi kelimanya saja, ini saya tulis di sini, generasi kelimanya saja, ini sejaman dengan Sunan Kalijaga. Ini dimulai dari Syekh Jambu Karang, Syekh Magdum Kusen, Syekh Magdum Jamil, Syekh Wali Perkasa, Syekh Magdum Cahyana. Nah, Wali Perkasa ini sejaman dengan Sunan Kalijaga, yang dia mendapatkan surat kancingan pengakuan Perdikan Cahyana dari Sultan Demak. Jadi di zaman ini pun ya Islam sudah ada di Purbalingga atau tanah perwira ini, lereng timur Gunung Slamet, sejak era yang sama seperti penyebaran agama Islam di tempat yang lain. Bahkan mungkin lebih awal, karena diperkirakan Syekh Jambu Karang itu hidup sekitar abad ke-12. Jadi ini saya ceritakan di buku yang satu dengan Mas Agus Sukoco, Cahyana Karabal Minal Mukminin, pusat penyebaran agama Islam di tengah Nusa Jawa. Jadi itu. Lalu setelah itu kemudian beralih ke era berikutnya, di zaman kolonial, ini zaman kolonial, Purbalingga juga memiliki peran penting. Di sini minimal ada 3 pabrik gula Kalimana, pabrik gula Bojong, sama 2 pabrik gula yang ada di Purbalingga. Ada suara motor. Jadi 2 pabrik gula Purbalingga, pabrik gula Bojong dan pabrik gula Kalimana. Ada pabrik tembakau yang ada di Kandang Gampang. Lalu kemudian ada pabrik teh yang ada di Pakejen Lanbo Underneming Kutasari. Dan ini membuktikan bahwa era itu Purbalingga memiliki peran penting juga. Tembakau Purbalingga itu yang paling bagus di Banyumas Raya. Diekspor ke Eropa, Amerika, hasil bumi dari Purbalingga. Itu tembakau Purbalingga. Yang ada pabriknya di Kandang Gampang, Wuderdeker & Co. Itu kemudian pabrik gulanya di sini ada 2. Terus kemudian tehnya juga ada. Jadi era ini pun Indonesia lagi Purbalingga memiliki peran penting juga.
Lalu kemudian ketika era kemerdekaan, apakah Purbalingga juga tidak bergolak seperti wilayah lain? Purbalingga, orang-orang Purbalingga, wow, malam minggu nih. Ya. Ada yang lagi balapan, guys. Pada era perang kemerdekaan, saya tulis di buku ini, Purbalingga juga memiliki peran penting. Purbalingga memiliki peran penting, berbagai macam perang di Purbalingga. Ada perang Pepedan, Hujan Kanon di Gunung Gulet, perang di Padamara, perang Blater, perang di Makam, perang di Bobotsari, Lautan Api. Itu juga saya ceritakan di sini di buku ini. Jadi periode-periode sejarah di Purbalingga itu selalu mencatatkan cinta emas. Dan ini menjadi saya sebagai orang Purbalingga cukup bangga hati bahwa Purbalingga adalah wilayah yang sejarahnya cukup kaya. Dan ini yang kemudian kami coba ceritakan berseri di serial podcast Histori Perwira. Sekarang udah sampai edisi kelima, tapi ini juga saya ceritakan dulu untuk menjadi dasar bahwa kenapa saya kemudian mengangkat kisah-kisah ini. Sudah saya tulis di berbagai platform, ada di Kompasiana, di blog, atau di buku ini. Ada 4 seri, yang sudah itu 5, sama yang tembakau. Tapi kayaknya minat baca sekarang agak kurang, sehingga kami juga mencoba membuat dalam platform vlog atau video. Jadi itu sekilas tentang sejarah Purbalingga. Menjawab pertanyaan tadi, bahwa apa sih yang menarik dari sejarah Purbalingga? Itu dia sudah saya ceritakan. Dan semoga ini menjadi hasrah baru dan orang Purbalingga tidak usah berkecil hati bahwa leluhur kita, nenek moyang kita sejak zaman purba merupakan orang-orang yang keren dan sudah menorehkan tinta emas. Sekarang giliran kita untuk menulis sejarah kita masing-masing. Salam Historia Perwira. Terima kasih sudah klik video ini.